Hai semua, selamat datang di akun YouTube saya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan salah satu teori komunikasi, yaitu teori groupthink yang dikemukakan oleh Irving Janis. Jadi, menurut Irving Janis, groupthink merupakan istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Lalu, ada asumsi-asumsi groupthink yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. Maksudnya, anggota kelompok seringkali memiliki perasaan yang sama. Hal tersebut menyebabkan seluruh kelompok memiliki hubungan baik atau rasa kebersamaan kelompok yang tinggi atau yang biasa disebut sebagai kohesivitas. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok merupakan proses terpadu. Maksudnya yaitu, anggota kelompok rentan akan lebih memilih untuk tidak menyampaikan masukan. Jadi, para anggota kelompok tersebut cenderung untuk mengikuti pemimpin saat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu, kelompok dan pengambilan keputusan oleh kelompok bersifat kompleks. Dikatakan kompleks karena hal ini menyangkut usia, sifat kompetitif, ukuran kecerdasan, komposisi gender, gaya kepemimpinan, dan latar belakang budaya. Selanjutnya ada kondisi antecedent groupthink yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kohesi kelompok. Janis berpendapat bahwa kelompok yang sangat kompak memberikan tekanan besar pada anggota mereka untuk menyesuaikan diri dengan standar kelompok. Yang kedua, faktor struktural. Kesalahan struktur pada hal ini menyangkut seperti halnya kelompok yang terisolasi atau tidak menyatu dengan dunia luar, kurangnya kepemimpinan yang tidak memihak, kurangnya prosedur yang jelas untuk keputusan, dan homogenitas latar belakang anggota kelompok. Dan yang terakhir yaitu stres kelompok. Maksud dari stres kelompok ini misalnya kalian hanya memiliki 2 minggu sebelum presentasi kelas kalian. Namun, dalam jangka waktu tersebut banyak proyek-proyek yang kelompok kalian harus selesaikan, sedangkan kelompok lain sudah sangat siap untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, dalam kondisi ini, terjadilah groupthink dalam kelompok kalian. Hal ini terjadi karena adanya stres atau kecemasan di dalam kelompok kalian. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana sebuah kelompok mengalami groupthink, Irving Janis menentukan gejala-gejala sebuah kelompok mengalami groupthink. Gejalanya tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perkiraan yang berlebihan dari kelompok, kedua, pikiran tertutup, dan yang ketiga yaitu tekanan menuju keseragaman. Setelah gejala-gejala groupthink, lalu ada cara-cara untuk mencegah terjadinya groupthink. Yang pertama, ada supervisi dan kontrol. Tindakan yang wajib dilakukan dalam hal ini yaitu menunjuk orang yang memonitor proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, mendukung adanya pelaporan kecurangan. Tindakan yang dilakukan yaitu suarakan keraguan, hindari menekan kekhawatiran mengenai proses-proses dalam kelompok. Yang ketiga, menerima adanya keberatan di dalam kelompok. Tindakan yang harus dilakukan yaitu lindungi konsensus objektor, berikan jalan keluar, dengarkan kekhawatiran tiap anggota. Dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan konsensus dan suara mayoritas. Tindakan yang harus dilakukan yaitu mengubah pilihan pengaturan peraturan, yaitu seperti mencegah pembentukan subkelompok atau kurangi tekanan pada minoritas. Sekian penjelasan mengenai teori groupthink yang bisa saya berikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Thank you.